Tablet harga 2,8 juta ini katanya sih jago multitasking. Tapi RAM-nya cuma 4 GB. Gimana ceritanya? Jadi ini, MotoPad 60 Neo. Tablet kelas menengah yang jadi penengah dari tablet-tablet yang udah dirilis Motorola di Indonesia. Awalnya kan ada MotoPad 60 Lite, terus ada MotoPad 60 Pro. Nah ini MotoPad 60 Neo yang ada di tengah-tengahnya. Harganya 2,8 juta dan klaimnya jago buat multitasking. Emang beneran ya? Kita lihat yuk. Dari desain sih, MotoPad 60 Neo ini emang kerasa lebih kompak ya dari MotoPad 60 Pro. Bodinya tipis, 6,99 mili dan bobotnya cuma 490 gram, kurang dari setengah kilo. Buat layarnya juga lebih kecil dari MotoPad 60 Pro, cuma 11 inch dan masih IPS LCD. Kurangnya banget refresh rate-nya cuma di 90 Hz saja, bukan 144 Hz. Untungnya nih, resolusi dari tablet ini udah tinggi banget, udah enak lah buat nonton. 2,5K. Jadi udah di atas lagi dari Full HD+. Dan pastinya dengan resolusi yang tinggi, konten apapun yang kalian lihat, kerjaan apapun, gambar apapun, udah pasti resolusinya jauh lebih tajam. Dan yang paling asik, tablet ini udah ngedukung stylus namanya MotoPen yang udah tersedia di dalam paket pembeliannya. Yang unik dari MotoPen ini sebenarnya nggak ribet, nggak usah kalian ngecas pakai kabel USB Type-C, ya emang sih nggak wireless. Cuman kalian harus rajin-rajin aja ganti baterai di dalamnya. Tinggal dibuka dan ganti baterai yang baru. Stylus ini bentukannya kayak pensil gambar sih, dan dia punya low latency, jadi apapun yang kalian goreskan langsung muncul di dalam layar hampir real time, dan punya 4096 level of pressure sensitivity. Jadi punya sensitivitas tekanan, ketika kalian nulis agak tekan berarti tulisannya bakal lebih tebal. Kalau kalian angkat sedikit tulisannya bakal jadi lebih halus, kayak gitulah ya. Dan fitur lainnya dari MotoPen ini bisa jadi alat bantu ketika kalian bingung searching apapun pakai circle to search. Jadi tinggal linkerin aja gambar yang kalian pengen cari pakai MotoPen ini dan hasilnya langsung keluar di Google. Ketika tablet ini lebih murah dari MotoPad 60 Pro dan ukurannya lebih compact juga, gua kira tablet ini dibikin pakai material plastik. Ternyata enggak. Bodinya udah unibody, aluminium pula, termasuk sasisnya juga. Dan dia udah ngantongin sertifikasi IP52. Jadi tahan terpaan debu dan cipratan air. Aman lah ya. Seenggaknya kalau di tempat yang agak gerimis gitu ya, nggak sengaja tabletnya kena air hujan, ya tetap aman lah harusnya. Dan lanjut ke performa, karena ini model tengah, makanya performanya juga disesuaikan oleh Motorola. Tablet ini pakai prosesor MediaTek Dimensity 6300 yang pakai RAM cuman 4 GB. Storage-nya 128 GB. Ya itu lumayan lah untuk kelasan 2,8 juta, tapi yang bikin kecewa ini RAM-nya. Iya, 4 GB. Yang katanya jago multitasking, tapi RAM-nya kayak tanggung amat sih Motorola. Asli deh. Emang masih zaman ya tablet RAM-nya 4 GB? Padahal secara fitur tablet ini tuh lengkap loh. Harusnya sih Motorola ngeluarin juga ya versi tablet yang 8 GB, atau enggak seenggaknya langsung jualan yang RAM-nya 8 GB. Ya sebenarnya perwakilan Motorola juga udah kasih kepastian sih, meskipun RAM-nya 4 GB, tablet ini tetap smooth, responsif, dan juga nggak nge-lag. Bahkan dijamin bisa buka 2-5 aplikasi sekaligus dalam satu layar, 2 split screen, dan sisanya dibuka secara floating screen. Jadi 5 aplikasi dalam satu layar di RAM 4 GB ini. Gue masih belum coba sih, tapi nanti kita coba. Kalau storage 128 GB, sebenarnya masih bisa ditambah pakai slot microSD, jadi aman lah ya harusnya. Nah, untuk urusan daya, lagi-lagi lebih kecil dari yang versi Pro. Baterai tablet ini 7040 mAh, dan katanya sih bisa tahan buat streaming YouTube kalau kalian kuat sampai 12 jam. Dan fast chargingnya udah 20 watt. Soal kamera, ya standarnya tablet lah ya, di belakang 8 megapiksel, terus di depan ada 5 megapiksel yang cocok buat video call atau meeting online. Untuk audio, ini yang menarik karena ada 4 speaker dengan teknologi Dolby Atmos di MotoPad 60 Neo ini, dan tetap ada jack audio di tempat yang menurut gua anomali. Kenapa anomali? Biasanya ada di bagian bawah, di tengah, atau di bagian atas. Ini jack audionya nyempil di bagian sudut bodi. Gua kira ini buat tempat kayak S Pen-nya Samsung, ternyata bukan, ini jack audio loh.
Dan karena tablet ini udah berjalan di Android 15 dan ngomongin Android, tablet ini juga udah dapat kepastian bisa update sampai Android 17 dan 4 tahun untuk jaminan patch keamanan. Seenggaknya sampai Q3 2029 kalau kata perwakilan Motorola Indonesia. Nah, karena Androidnya polos, tapi tetap ada beberapa aplikasi fungsional dari Motorola, namanya Smart Connect. Ini yang menarik, karena lewat Smart Connect, tablet kalian bisa disambungin secara seamless ke laptop Windows. Bisa drag and drop file, bisa mirroring, dan sebagainya. Jadi lebih asik lah buat produktivitas. Nah, Motopad 60 Neo ini udah resmi dijual di Indonesia dan cuman ada satu warna aja, Malibu Blue, yang lumayan kece sih. Ini unik ya warnanya untuk sebuah tablet dan harganya tuh Rp2.869.000. Selama masa penjualan, kalian bisa dapat benefit sampai 1,6 juta, termasuk salah satunya gratis folio case yang ada kickstand-nya di bagian belakang. So, gitu aja sih kayaknya hands-on singkat Motopad 60 Neo ini, tablet ketiga yang dirilis Motorola di Indonesia. Like video ini, kasih komen, dan share jangan lupa.